Kami mau terus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang menjadi kekuatan kami. Tinggal diam dan tenang, menikmati kebaikan-Mu yang tak terbatas. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oh, selama hidupku. Oh, ini kerinduan kami. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu. Oh, oh, oh. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oh, selama sisa hidupku, ku mau bersyukur. Senangkan hati-Mu, nyanyikan kebaikan-Mu selamanya. Sebab Kau layak ditinggikan, sungguh layak. Sebab Kau layak dimuliakan. Oh, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, Allah yang hebat. Oh, sebab besar kasih setia-Mu di dalam hidupku, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, dan tak terlalu cepat. Semua pertolongan-Mu indah pada waktunya.
yang selalu baru di dalam hidupku. Mulialah namamu Yesus, agunglah pribadimu Yesus. Kau kutinggikan, kau kuagungkan selama-lamanya. Mulialah namamu Yesus, agunglah pribadimu Yesus. Layak ditinggikan, layak diagungkan selama-lamanya. Kau sangat baik, teramat baik. Kau sungguh baik, oh sungguh baik. Ku bersyukur sebab kau setia di dalam hidupku. Here we go. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, oh namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan
kedatangan kami dan menyembah Engkau. Pribadi yang hidup, pribadi yang setia, yang tak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Heran dan besarlah Kau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Worthy to be praised. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes Jesus, I love you Lord. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Yeah. Let's go, come on. Okay.
sahabat. Yes you are, dan kau dekat. Oh, I love you Lord. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, yeah, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk di
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau yang selalu ada di dalam hati kami. Kau kekuatan di saat kami lemah, sumber pengharapan kami, sumber jawaban kami. Di saat aku lemah, kekuatanmu menopangku, berikan ku pengharapan. Di saat aku takut, kehadiranmu meneduhkan, berikan ku kedamaian. Hanya padamu ku kan bersandar. Hanya Kau Yesus, pribadi yang selalu ku andalkan. Oh, penuhiku dengan Roh-Mu. Ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu. Walau dunia akan berlalu, Engkau Yesus di hatiku. Oh yeah. Here we go. Di saat aku lemah, kekuatan-Mu menopangku, berikan ku pengharapan. Oh, di saat aku takut, kehadiran-Mu meneduhkan, berikan ku kedamaian. Hanya padamu ku kan bersandar. Hanya Kau Yesus, pribadi yang selalu ku andalkan. Penuhiku dengan Roh-Mu. Ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu. Walau dunia akan berlalu, Engkau Yesus di hatiku. Tak tergantikan oleh siapapun di hatiku. Hey! Di saat aku lemah, kekuatan-Mu menopangku, berikan ku pengharapan. Di saat aku takut,
percaya janjimu ajaib dalam hidup kami. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, yeah. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, let's go. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Nyatakan bersama, come on. Kemuliaan
Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Oh yeah, kau pegang tanganku, kau menggendongku, tak kau ingat pelanggaranku. Oh, tak kau ingat masa laluku. Kau angkatku, kau bentukku, kau jadikanku ciptaan baru di tanganmu. Oh, kau yang memilihku
berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kuasamu, kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap, oh, kini aku berserah. I surrender all pada rancanganmu bagiku. Yeah, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah selalu bersyukur. Adalah hal yang wajar bagi manusia mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan pemberian, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan bantuan, mendapatkan perhatian dari orang lain. Hal yang wajar manusia mengucapkan terima kasih. Demikian juga hal yang wajar bagi manusia untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas hal baik yang terjadi dalam kehidupannya, mungkin untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, atau mungkin dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dalam pekerjaan yang dia lakukan. Adalah hal yang wajar mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi pembeda ucapan syukur kita anak-anak Kristus dengan anak-anak dunia? Orang-orang dunia, anak-anak dunia juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan atas apa yang dia terima. Tapi ada hal yang berbeda untuk setiap kita anak-anak Kristus dalam kita memberikan ucapan syukur, dalam kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam Alkitab, ucapan syukur itu ada dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari zaman bangsa Israel, Tuhan sudah memberikan ketentuan dalam hal korban demi korban. Salah satunya adalah korban syukur yang harus bangsa Israel naikkan kepada Tuhan. Dan itu terus berlangsung sampai dalam masuk perjanjian baru. Rasul Paulus ketika menulis setiap awal suratnya kepada setiap jemaat yang pernah dikunjunginya dan pernah digembalakannya, Rasul Paulus selalu mengucapkan, "Aku mengucap syukur kepada Tuhan akan kamu." Selalu ada ucapan syukur yang Rasul Paulus naikkan kepada Tuhan ketika dia menuliskan surat untuk setiap jemaat yang pernah dia rintis, yang pernah dia buka di setiap kota yang pernah dia buka. Nah, perbedaan ucapan syukur kita sebagai anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia adalah yang pertama, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai wujud kepercayaan kita kepada Allah.
Dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Daud berkata begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pertanyaannya, apa yang kita percayakan kepada Tuhan? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu keluarga kita? Atau mungkin karir kita? Atau bahkan mungkin masa depan kita? Nah, kalau kita melihat dari yang Raja Daud katakan dalam kitab Mazmur 28 ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kepada Tuhan dia menaruh kepercayaannya atas setiap kehidupannya. Dan dengan itu dia menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Jadi apa yang kita dapat pelajari, wujud kepercayaan apa dari kita kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita? Yang kita percayakan dari seluruh kehidupan kita adalah seluruh aspek kehidupan kita. Yang kita percayakan kepada Tuhan bukan hanya pekerjaan, bukan hanya keluarga kita, atau mungkin masa depan kita, tapi seluruh kehidupan kita, itu kita percayakan kepada Tuhan. Dan itu kita wujudkan melalui setiap ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena Daud mengatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Apakah ini juga menjadi pernyataan buat setiap kita? Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita dalam seluruh kondisi kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi kekuatan dan perisai kita, maka kita akan dapat melewati seluruh kehidupan kita, seluruh perjalanan kehidupan kita, dan kita akan dapat berkata, terima kasih Tuhan. Kita dapat berkata dengan penuh ucapan syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat melewati perjalanan hidup ini. Kemudian yang kedua, dengan mengucap syukur, itu menjadi lawan dari kekhawatiran. Filipi 4 ayat yang ke-6, Paulus berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Surat Rasul Paulus kepada Filipi dengan jelas berkata gini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, bukan dalam hal-hal tertentu saja, bukan dalam hal materi, bukan dalam hal pelayanan, bukan dalam hal keluarga, tapi dalam segala sesuatunya janganlah kamu khawatir. Dan Rasul Paulus berkata begini, nyatakanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Dalam ucapan syukur ada kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang melawan rasa kekhawatiran kita. Orang yang tidak pernah bersyukur atau orang yang susah mengucap syukur, itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Adalah orang-orang yang selalu merasa kurang. Selalu adalah orang-orang yang memiliki ambisi tertentu dalam pribadinya. Untuk dia menunjukkan pride-nya. Untuk menunjukkan kekuatannya. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat tebusan Allah, harusnya yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita adalah kekuatan Allah, adalah pemeliharaan Allah, adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dan dengan kita mengucap syukur, itu akan menjadikan kita kuat dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Kita tidak mengkhawatirkan lagi apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kita tidak mengkhawatirkan lagi besok kami harus melakukan apa. Besok apa yang harus kami makan? Besok apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang akan terjadi dengan masa depan anak-anakku? Apa yang terjadi dengan masa depan keluargaku? Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Dan kembali lagi seperti poin yang pertama, kita sedang mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah bersyukur atau orang yang susah bersyukur, tidak akan pernah mempunyai ketenangan dalam kehidupannya. Dia akan selalu merasa cemas, akan selalu merasa takut, akan selalu merasa khawatir dalam kehidupannya. Hanya dengan memiliki rasa bersyukur yang tulus kepada Tuhan, kita akan tenang dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, kita mengucap syukur kepada Allah karena kita tahu selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kitab Mazmur berulang kali menuliskan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 136, dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kalimat ini berulang dituliskan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal ini menunjukkan selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur menuliskan ayat-ayat ini bukan dalam kondisi keadaan yang sedang baik-baik saja. Dalam Mazmur 136 judul perikopnya adalah kasih setia Tuhan atas bangsa Israel. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka masuk dalam perbudakan di Mesir. Kemudian mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka mengalami masa-masa padang gurun. Ketika mereka masuk ke dalam kota Kanaan, kepada negeri Kanaan, mereka harus berjuang, mereka harus berperang untuk merebut tanah Kanaan. Tapi pemazmur berkata gini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pemazmur sedang menyadari bahwa setiap perjalanan kehidupan dalam bangsa Israel itu selalu ada penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaan perbudakan, walaupun mungkin dalam keadaan masa padang gurun, mereka merasakan tiang awan, mereka merasakan tiang api, bahkan mereka menikmati mana dari surga. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada mereka. Itu menunjukkan kasih setia Tuhan yang selalu ada menyertai kehidupan bangsa Israel. Pemazmur sedang menuliskan ayat-ayat ini menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Baik itu dalam keadaan yang baik, ataupun sedang kita berada dalam keadaan yang tidak baik. Raja Daud bahkan berkata dalam Mazmur yang ke-23, seperti domba yang berbaring di tanah atau di rumput yang hijau, begitulah pemeliharaan Tuhan. Dan walaupun kita dalam lembah kekelaman, selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur yang dikehendaki Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya adalah kita naikkan dalam segala kondisi kita. Bukan dalam kondisi tertentu, bukan saat kondisi kita, karir kita sedang bagus, usaha kita sedang diberkati, anak-anak keluarga kita sedang dalam kondisi aman. Tapi mengucap syukur yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah kita naikkan dalam segala kondisi kehidupan kita. Baik ketika kita dalam lembah kekelaman, baik kita sedang berada di dalam tengah ombak kehidupan, ataupun kita sedang berada di rumput yang hijau dalam kondisi yang tenang, kita tetap selalu menaikkan syukur. Menaikkan syukur bagi anak-anak Tuhan menjadi sikap hati, menjadi gaya hidup, menjadi identitas dari setiap anak Tuhan, bahwa selalu ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan setiap kita. Banyak kesaksian yang juga setelah masuk di Gereja Impact Community Indonesia yang menyatakan kebesaran Tuhan dan mereka menaikkan ucapan syukur mereka dalam setiap kehidupan mereka. Yaitu mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta, skill, sehingga dia boleh berkarya dengan baik, memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk modal usaha. Wow, dia Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh untuk setiap kita. Dan mengalami lawatan Tuhan, pemulihan hati serta ketenangan jiwa setelah ikut ibadah penyembahan hanya di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menemukan ketenangan, kekuatan, karena Tuhan adalah perisai dan kota benteng dalam setiap kehidupan kita. Dan juga ada pokok-pokok doa yang telah masuk yang akan kita sama-sama nanti akan bersama kita doakan. Untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit GERD, sakit jantung dan tumor di lutut. Serta kelancaran dalam mengikuti ujian untuk mendapatkan beasiswa, dan kemudian pemulihan rumah tangga dan kelepasan dari ikatan dosa perzinahan dan perselingkuhan, kelepasan dari ikatan narkoba, serta diberikan keberhasilan dan hikmat dalam menyelesaikan skripsi. Dan mari bersama kita menaikkan doa kita. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami dalam segala kondisi kami, baik dalam keadaan kondisi yang baik ataupun tidak baik. Kami tetap selalu berkata Tuhan Yesus itu selalu setia dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaatmu yang berkumpul dalam hal kesehatan. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun sedang beristirahat di rumah.
Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga yang bergumul dalam studi mereka, Tuhan berikan pada mereka hikmat. Mereka yang merindukan dengan beasiswa, Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Sehingga setiap beasiswa yang di-apply oleh mereka, yang diajukan oleh mereka, itu Tuhan sertai dan mereka boleh mendapatkan beasiswa yang mereka inginkan. Tuhan berkati dalam studi setiap anak-anakmu. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi dan mereka boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekolah mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga yang ada dari jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan berkati hubungan dari suami, istri, orang tua, anak, serta mertua dan menantu. Juga mereka sedang bergumul dalam pasangan hidup mereka, untuk mereka dibebaskan dari perselingkuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyadarkan, Roh Kudus-Mu yang membawa mereka memulihkan setiap kondisi rumah tangga dari jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu itu terus mengalir dan memulihkan dalam setiap hubungan rumah tangga jemaat-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berkumpul dalam keterikatan dalam narkoba, atau mungkin juga dengan pornografi. Tuhan yang jamah dan pulihkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan Roh Kudus-Mu mereka dapat dilepaskan, dan hanya dengan kesadaran pribadi mereka bahwa hidup mereka itu adalah milik Kristus dan hidup mereka itu berharga di dalam Kristus. Karya penebusan Kristus yang telah membebaskan mereka dari setiap ikatan dosa mereka, sehingga mereka boleh dengan sadar mulai mengambil keputusan untuk melepaskan mereka dari setiap keterikatan dosa mereka. Dan hanya dengan bantuan kekuatan dari Roh Kudus, mereka sanggup dan mampu melewati dan melepaskan setiap ikatan dosa mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang sedang dalam perjalanan, Tuhan juga yang sertai dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, Tuhan. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di 60 Minute Worship berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.